Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan tugas fikih muamalah yang bertema taflis dan al-hajru, yang beranggota saya, Asfihan, dan juga Rafif Hawari. Yang akan dijelaskan oleh Rafif Hawari, padanya dipersilahkan. Bangkrut secara bahasa yaitu falsafat tafsiran yang artinya tidak memiliki harta. Dalam ilmu fikih dikenal dengan sebutan iflas, tidak memiliki harta, sedangkan yang paili disebut muflis, dan keputusan yang hakim menyatakan bahwa seorang jatuh paili disebut taflis. Para fuqaha mendefinisikan taflis adalah orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utang, sehingga hakim menyatakan bangkrut. Dengan demikian, taflis merupakan keadaan seorang yang banyak utang yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang dimilikinya, sehingga hakim menyatakan ia bangkrut, yang berakibatkan ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Sementara itu, pail menurut Stabit 1905 nomor 217, Stabit 196 nomor 348 tentang kepailitan adalah setiap debitur yang tidak membayar utangnya dan berhenti membayar utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur atau beberapa orang kreditur, yang dinyatakan dengan keputusan hakim menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan berada dalam keadaan pailit. Nomor 4 tahun 1998 tentang penerapan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 1 tahun 98 tentang kepailitan menyatakan bahwa pailit adalah bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar sedikitnya satu orang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hukum adalah suatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bahwa Nabi melarang Mu'adz untuk menjual harta karena utang yang ia tanggung. Lalu beliau mengabaikannya kepada orang-orang yang memberikan pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka. Seorang menyatakan pailit harus memenuhi keadaan, yaitu utang menghabiskan harta, ia dituntut untuk melunasi hutangnya, dinyatakan pailit dengan keputusan hakim. Sedangkan secara syariat yuridis, seorang atau perusahaan dapat menyatakan pailit dapat Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 pasal 2 adalah permohonan pernyataan pailit diajukan oleh orang berhak, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa atau kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, Badan Pengawasan Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpan dan penyelesaian, Menteri Keuangan jika debitur perusahaan asuransi, perusahaan resurasi dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang publik. Ulama berbeda dalam pendapat menentukan pailit seseorang. Ulama mazhab Maliki menemukan pendapat secara rinci. Sebelum dinyatakan pailit, para kreditur berhak melarang debitur pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya, dan melakukan akad murabahah dan pihak lain dengan pihak lain. Persoalan utang-utang ini diajukan kepada hakim dan pihak debitur dan kreditur dalam melakukan as-sulh perdamaian. Dalam hal itu, debitur tidak dibenarkan bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Apabila terjadi as-sulh, maka kreditur lebih dari satu orang atau bank dapat membagi sisanya sesuai dengan presentasi piutang masing-masing. Pihak kreditur mengajukan gugatan pada hakim supaya debitur menyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang. Setelah mendapat keputusan, sisa harta dapat diberikan kepada kreditur. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang dapat menyatakan pailit setelah mendapat keputusan hakim. Dengan demikian, segala tindakan dan debitur terhadap hartanya masih dapat dibebaskan. Oleh sebab itu, para hakim yang mendapat pengaduan harus segera mengambil suatu keputusan agar debitur tidak leluasa melakukan aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan tugas fikih muamalah yang bertema taflis dan al-hajru, yang beranggota saya, Asfihan, dan juga Rafif Hawari, yang akan dijelaskan oleh Rafif Hawari. Padanya dipersilakan.